Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Setiadi dari Fakultas Teknik Universitas Pamulang Serang. Baik, saya di sini akan menjelaskan besi dan baja. Baik, besi dan baja. Besi dan baja merupakan logam yang paling banyak digunakan manusia untuk berbagai keperluan. Hal ini disebabkan antara lain jumlahnya cukup banyak dan mudah didapat, mempunyai sifat mekanik, dalam kurung mis, kekuatan, keuletan, dan lain-lain yang memadai. Selanjutnya mudah dikerjakan, harganya relatif murah, dan lain-lain. Baik, di sini ada perbedaan besi dan baja. Kadar karbon, di sini sudah dijelaskan baja besi, dan ada juga mikrostruktur seperti baja, perit, perlit, semenitit, bainit, dan martensit. Untuk besi ada matriks, perit, perlit, sementit, bainitit, martensit, filter atau grafit atau karbida besi, Fe3C. Baik, di sini ada sifat-sifatnya seperti keuletan, kekuatan, daya rendam terhadap getaran. Baik, selanjutnya di sini ada baja, klasifikasi baja. 1. Menurut kekuatannya ST37, ST42, ST50 dan seterusnya. Standar DIN atau standar Jerman. Baik, di sini ada penjelasan ST atau steel baja dan XX kekuatan dalam kilogram per milimeter persegi. Contoh, ST37 sama dengan baja dengan kekuatan 37 kilo per milimeter persegi. Baik, selanjutnya ada menurut komposisi kimia, baja karbon rendah atau low carbon steel, baja karbon menengah atau medium carbon steel, atau baja karbon tinggi, high carbon steel, dan ada juga baja panduan rendah, low alloy steel. Selanjutnya ada baja panduan tinggi, high alloy steel. Baik, selanjutnya di sini ada menurut mikrostrukturnya. Ada baja hipotektoid, ada baja eutektoid, ada baja hiperetektoid, ada baja bainit, ada baja martensit. Baik, selanjutnya ada menurut cara pembuatannya. Baja Bessemer, baja Siemens, Martin, baja listrik, dan lain-lainnya. Baik, seterusnya menurut penggunaannya. Baja konstruksi, baja mesin, baja pegas, baja ketel, baja perkakas, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada menurut bentuknya. Baja pelat, baja strip, baja sheet, baja pipa, baja batang profil, dan lain-lain. Atau barang setengah jadi yang banyak di pasaran. Baik, sifat dan penggunaan baja. Besi plus karbon plus sedikit unsur lain disebut baja karbon atau plain carbon steel. Ada juga besi plus unsur selain karbon disebut baja panduan atau alloy steel. Baik, di sini juga ada sifat baja yang banyak ditentukan oleh kadar karbon, unsur paduan, atau jenis dan jumlahnya, mikrostruktur. Baik, di sini juga ada pengaruh kadar karbon terhadap mikrostruktur dan sifat mekanik utama dari baja karbon. Nah, di sini udah ada tabelnya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Di sini juga dijelaskan kadar karbon terhadap mikrostrukturnya. Ada dead mild steel, ada mild steel atau baja lunak, ada medium carbon steel, ada high carbon steel, dan lain-lain. Baik, di sini juga ada pengaruh kadar karbon terhadap mikrostruktur dan sifat mekanik utama dari baja karbon. Seperti di sini kan ada tabelnya juga. Mohon maaf apabila kurang jelas.
Di sini dijelaskan kadar karbon terhadap sifat mekanik. Kekerasan, makin banyak karbon, kekerasan makin meningkat. Kekuatan, di sini ada kekuatan meningkat, kekuatan menurun. Dan ada juga keuletan atau makin banyak karbon, keuletan makin menurun. Baik, di sini seterusnya pengaruh kadar karbon terhadap mikrostruktur dan sifat mekanik utama dari baja karbon. Di sini juga ada tabelnya lagi. Mohon maaf apabila kurang jelas juga. Sebenarnya yang mempengaruhi sifat mekanik adalah mikrostruktur, seperti kekerasan, kekuatan, dan keuletan. Baik, di sini juga ada pengaruh kadar karbon terhadap mikrostruktur dan sifat mekanik utama dari baja karbon. Di sini juga ada tabelnya. Penggunaan baja karbon, ada dead mill steel atau jarang dipakai karena terlalu lunak, antara dead mill steel, batang atau root atau seed. Ada juga mild steel, bahan baku proses tempa atau forging. Ada juga medium carbon steel, dan lain-lain. Baik, seperti yang tadi, di sini juga tabelnya ada. Di sini penggunaan baja karbon atau high carbon steel. Di sini ada pegasirsnya, press dies, drills, milling, cutter, taps, pekakas mesin bubut, lat tools, kikir atau files. Baik, di sini ada mikrostruktur baja dengan berbagai kadar karbon. Di sini mulai dari 0,5 sampai 1,30. Baik, di sini juga ada besi tuang. Atau besi tuang adalah paduan besi dan karbon dengan kadar karbon lebih dari 2%. Besi tuang yang banyak dipakai biasanya antara lain 2,5% sampai 4%. Di sini juga ada jenis-jenis besi tuang seperti besi tuang putih atau white cast iron atau besi tuang mampu tempa, malleable cast iron, besi tuang kelabu, gray cast iron, ada besi tuang nodular atau nodular cast iron. Baik, di sini ada besi tuang putih. Di sini juga dijelaskan seluruh karbon berupa cemented yang sangat keras dan getas. Bisa dilihat gambarnya di sini. Untuk penggunaannya sebagai bahan baku besi tuang mampu tempa. Di sini juga ada lagi besi tuang mampu tempa dijelaskan. Dibuat dengan memanaskan kembali besi tuang putih sampai temperatur kritis bawah atau sedikit di bawahnya, dan membiarkan pada temperatur tersebut dalam waktu yang cukup lama sehingga cemented terurai menjadi ferrit dan bola-bola grafit. Bisa dilihat juga gambarnya di samping. Sifat mekaniknya mirip baja. Penggunaannya pipe fitting, camshaft, crankcase, dan lain-lain. Di sini juga ada besi tuang kelabu. Seperti tadi yang dijelaskan, ada besi tuang kelabu yang mikrostrukturnya terdiri dari matriks dan grafit. Lihat gambar di sebelah kiri. Matrik dapat berupa ferrit, perlit, bainite, martensit atau campuran dua atau lebih struktur tersebut. Grafitnya berbentuk serpihan atau flake. Sifat mekaniknya kekuatan tariknya rendah, keuletan rendah, hanya dapat dibentuk dengan cara penuangan dan pemesinan. Ketangguhannya rendah karena grafit berbentuk flake, ujung-ujung flake merupakan takikan yang menurunkannya ketangguhan. Selanjutnya di sini juga dijelaskan besi tuang kelabu banyak dipakai karena mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan. Di sini seperti mudah dituang menjadi bentuk yang rumit, mudah di machining, tahan aus atau gesekan, membuat meredam getaran, kekuatan tekanan tinggi, sifat tahan korosi, lebih baik daripada baja konstruksi. Biasanya harganya murah, paling murah di antara paduan besi karbon yang lain. Di sini juga untuk penggunaannya sendiri, biasanya digunakan untuk bantalan mesin, blok mesin, rumah pompa, dan di sini juga ada besi tuang nodular. Hampir sama dengan besi tuang kelabu,
Hanya di sini bentuk grafitnya bulat atau nodular. Bisa lihat di gambar di samping. Bentuk grafit yang bulat ini diperoleh dengan menambahkan sedikit magnesium atau cerium ke dalam besi cair sesaat sebelum penuangan. Sifat mekaniknya, kekuatan, keuletan, dan ketangguhannya jauh lebih tinggi dari besi tuang kelabu biasa karena memiliki bentuk grafit nodular. Karena memiliki sifat ulet, maka sering disebut besi tuang ulet atau ductile cast iron. Dan untuk yang terakhir, bila besi tuang ini diberi perlakuan panas, austemper sifat mekaniknya bisa menyampai sifat mekanik baja. Terus besi tuang nodular yang telah di atmosfer, austemper disebut austemper ductile iron atau ADI. Untuk penggunaannya di sini sama dengan penggunaan besi tuang kelabu bila tanpa di austemper, crankcase, dan chams atau ADI. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.